Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Iya, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke. Nah, tadi sudah pada isi semua kan daftar kehadirannya yang sudah Ibu bagikan linknya di Teams-nya. Sudah? Sudah ya? Sudah isi. Oke, kalau Ibu lihat di sini semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Oke. Ibu mau tanya nih. Ya, Bu. Waktu SMP kalian pernah belajar statistika? Nah, itu ada tentang min namanya. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Nah, ayo. Bu. Oh, apa? Saya, Bu, Afrida. Oh. Min, ya, Bu. Oke, min Tunggal, data Bu. tunggal. Nah, terus bagaimana ya caranya menghitung min data tunggal? Dibagi sama banyak data. Oke. Jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Oke, pinter. Bagus. Dibagi sama Oke, bagus Gale. Berarti masih ingat ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita juga membahas tentang min, tapi min di sini adalah min data kelompok. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menyajikan data kelompok pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk kali ini kita akan menghitung nilai min data kelompok pada tabel distribusi frekuensi. Nah, sebenarnya apa sih Bu manfaat dari mempelajari menghitung nilai min ini? Nah, contohnya nih lagi yang booming sekarang tentang perkembangan kasus COVID. Nah, jika data-data dari kasus-kasus COVID ini kalian kumpulkan, nah lalu kalian sajikan pada tabel distribusi frekuensi atau histogram, nah kalian juga bisa menghitung nilai min dari perkembangan kasus COVID pada saat sekarang ini. Nah, kira-kira kalian dapat ya menghitungnya ya? Ya, Bu. Adapun indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, nah, di mana di sini kita dapat menjelaskan konsep min, menghitung nilai min dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, lalu menganalisis nilai min dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min dari data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, melalui pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, langsung kita masuk ke materinya, akan Ibu ungkit sedikit. Menghitung min data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia untuk caranya. Nah, di mana X bar atau X bar ini adalah rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu yaitu jumlah keseluruhan frekuensi yang dikalikan dengan nilai titik tengah dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensinya. Oke, kira-kira udah bisa tuh dipahami? Nah, oke. Jadi apa tadi? Min data kelompok jumlah keseluruhan frekuensi yang dikalikan dengan titik tengah dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Nah, berikut
Ini ada Ibu berikan masalah. Coba anak-anak Ibu perhatikan. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang masalah yang Ibu berikan ini? Data kelompok, Bu. Oke, iya Hana, bagus. Itu bentuk dari sebuah data kelompok. Lalu, Data yang sajikan dalam distribusi itu. oke, data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, bagus Hana. Distribusi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap data yang Ibu sajikan tadi? Nah, di sana kan tertulis data kelompok. Nah, lalu kita disuruh menghitung min-nya. Iya, Fani, silakan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Nak? Kita cari minnya dulu, Bu. Setelah itu kita cari titik tengahnya. Oke, cari titik tengahnya terlebih dahulu. Baru kita setelah cari titik tengahnya, Kan tadi yang udah cari titik tengah kan, Bu? Ya, baru tuh nanti kita dapat nilai min-nya, Bu. oke, bagus ya Fani sama Frida. Nah, kita tentukan dulu titik tengahnya, lalu kita hitung nilai FI kali XI-nya, baru kita bisa menentukan nilai min-nya. Oke, mantap. Bagus semuanya, Nak ya. Nah, kira-kira Naswa, Gale, Hana paham? Paham, Bu. Paham ya, Nak ya. Bagus. Nah, karena langkah-langkahnya kalian sudah tahu, nah coba selesaikan masalah tersebut. Oke, selesaikan ya. Oke, kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian. Nah, sekarang siapa yang bisa mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalah yang Ibu berikan tadi? Saya, Bu. Oke, Hana ya. Oke, silakan Hana. Dari jawaban Ya. pertama, saya yang didapatkan 3,5. XI-nya jadinya 134. Ya. Frekuensi kedua jumlahnya itu saya dapatnya 50, Bu. Sedangkan hasil XI-nya 2533. Jadi nilai min-nya itu FI-nya dibagi dengan frekuensi. Jadi 2533 dibagi 50 hasilnya 50,6. Oke, bagus bagus ya Hana. Nah, jadi nilai min dari data tadi itu 50,66. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah hasil penyelesaiannya sama dengan yang didapatkan Hana? Bu, sama. Oke, berarti Ibu rasa semuanya sudah paham ya dengan menghitung nilai min data kelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu tentang menghitung nilai min data kelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Silakan siapa yang bisa menyimpulkannya, Nak? Kesimpulan materi hari ini, jadi min data itu adalah jumlah keseluruhan frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Di mana untuk menentukan nilai min kita harus menentukan nilai tengah terlebih dahulu. Kemudian menentukan nilai FIXI, barulah dapat menentukan nilai min dengan membagi jumlah keseluruhan FIXI dengan jumlah frekuensi. Oke. Bagus ya Gale. Jadi semuanya sudah paham ya, Nak? Gimana Naswa, Fani, Siti Afrida, Hana? Kira-kira sudah mengerti? Kesimpulannya sama ya yang dibuat dengan Gale? Nah, ini salah satu LKPD yang sudah kalian jawab yang Ibu kirimkan kemarin. Nah, sudah kalian jawab. Jadi, Ibu ambil salah satunya
Contohnya punya Naswa ya. Ini minnya didapatkan oleh Naswa 54,9. Nah, yang dikerjakan Naswa ini sudah benar ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, apakah kalian juga sama menjawabnya dengan sesuai dengan punya Naswa? Bu, suruh. Oke, berarti kalau sama punya kalian juga benar ya. Nah, memang yang baru Ibu nilai hanya beberapa orang, salah satunya LKPD Naswa yang udah Ibu nilai. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang menghitung nilai min data kelompok dengan tabel distribusi frekuensi, dapat kita simpulkan bahwa menghitung nilai min itu adalah kita mencari titik tengahnya terlebih dahulu, lalu mencari nilai frekuensi yang dikalikan dengan titik tengah, lalu kita jumlahkan. Maka untuk mendapatkan nilai min-nya, nah jumlah keseluruhan frekuensi yang dikalikan dengan titik tengah dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi, Nak? Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menghitung nilai min data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, untuk LKPD-nya nanti Ibu akan kirim setelah pembelajaran ini selesai. Nah, juga Ibu sudah mengirimkan soal formatif yang harus kalian isi dan harus kalian kumpulkan pada hari ini juga. Batas waktunya nanti jam 6 sore. Jadi tolong dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.